Salam sejahtera, kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI Jumat 23 Agustus 2025. Tema kita, Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dari Mazmur 103 ayat 8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa merenungkan firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam memahami kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus memimpin hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara yang terkasih, setiap manusia mendambakan kasih yang sejati. Dalam dunia yang penuh persaingan, keegoisan, bahkan kekerasan, hati kita sering merindukan tempat di mana kita benar-benar dipahami, dikasihi, dan diterima. Ada seorang remaja yang merasa tidak pernah dikasihi dalam keluarganya. Karena haus akan kasih, ia pun mencari perhatian dan penerimaan dari teman-teman pergaulannya. Sayangnya, pergaulan itu justru menjerumuskannya ke dalam penggunaan obat terlarang. Ketika ditanya mengapa ia mencari kasih dari teman-temannya, ia menjawab dengan jujur, "Karena saya tidak dekat dan tidak mengenal Allah yang penyayang dan pengasih." GKI berulang tahun ke-37. Apakah GKI telah menjadi tempat bagi orang yang mendambakan kasih sejati? Tempat memperkenalkan sifat Allah, tempat meniru sifat Allah, dan menjadi tempat memanusiakan manusia. Mari kita belajar dari Mazmur 103 untuk mengenal sifat Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Sifat Allah yang menjadi dasar penghiburan bagi kita. Kita rindu semakin mengenal dan merenungkan sifat-sifat Allah satu persatu, supaya hubungan kita dengan Allah semakin erat. Pengalaman pribadi akan kasih Allah bukan hanya berhenti pada diri kita sendiri, tapi juga harus kita bagikan. Sebab iman yang hidup selalu melahirkan kesaksian. Karena itu setelah kita sendiri mengenal sifat Allah dengan benar, kita terpanggil untuk menceritakan dan menjelaskan sifat-sifatnya kepada keluarga, anak-anak, bahkan kepada jemaat. Dengan cara ini, makin banyak orang akan makin dekat kepada Allah dan sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Bapa yang penuh kasih. Mari kita merenungkan satu persatu sifat Allah, agar hati kita semakin diteguhkan dalam kasih setianya. Tuhan itu penyayang. Kata penyayang berarti hati yang tergerak oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan orang lain. Tuhan tidak berdiri jauh dari penderitaan manusia, melainkan hatinya bergetar melihat umatnya menderita. Ia seperti seorang ibu yang tidak tahan melihat anaknya sakit. Penyayang menekankan perasaan empati dan kehangatan hati Allah terhadap kita.
Seorang anak terjatuh saat dia belajar berjalan. Ibunya segera berlari, mengangkat dan menenangkan anak itu. Ia tidak tertawa, tidak memarahi, tetapi hatinya tergerak oleh kasih. Begitu pula Tuhan. Ia penyayang, Ia mengangkat kita ketika kita jatuh. Tuhan itu pengasih, berbeda dengan penyayang yang menekankan perasaan. Kata pengasih menekankan tindakan nyata. Kasih bukan hanya emosi, tetapi diwujudkan dalam perbuatan yang menolong, menyembuhkan, mengampuni, dan menyelamatkan. Pengasih menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak berhenti di hati, tetapi dinyatakan dalam tindakan nyata. Mazmur 103 mengingatkan, Tuhan mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit, menebus dari kebinasaan, dan memahkotai kita dengan kasih setia. Ayat 3-4. Semua itu adalah bukti kasih Tuhan bekerja nyata dalam hidup kita. Tuhan itu panjang sabar. Istilah ini berarti Tuhan tidak cepat murka, tidak cepat menghukum, sekalipun manusia berkali-kali jatuh dalam dosa. Ia memberi waktu bagi manusia untuk bertobat. Panjang sabar adalah kasih yang menahan murka, menunggu dengan kesabaran. Panjang sabar menekankan sikap Tuhan yang tidak segera menghukum, tetapi sabar menanti pertobatan manusia. Pemazmur berkata, Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 10. Inilah kesabaran Tuhan. Ia menunda hukuman yang seharusnya kita terima, memberi kesempatan agar kita kembali. Seorang ibu tahu anaknya sering salah, tetapi ia tidak langsung menghukum. Ia menegur dengan sabar, memberi kesempatan, bahkan mengulangi apa yang harus dilakukan berkali-kali. Demikianlah Tuhan sabar mendidik kita. Tuhan itu berlimpah kasih setia. Kasih setia adalah kasih perjanjian yang tidak berubah. Kasih yang teguh, tetap, dan setia, walaupun umat tidak setia. Kata berlimpah menegaskan bahwa kasih ini tidak terbatas, tidak habis, dan selalu cukup. Kasih setia menekankan keteguhan janji Allah. Sedangkan kata berlimpah menekankan kelimpahan tanpa batas. Pemazmur menegaskan kasih setia Tuhan setinggi langit. Ayat 11. Turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Ayat 17. Hidup manusia seperti rumput yang cepat layu, tetapi kasih setia Tuhan kekal selamanya. Mata air yang selalu mengalir menggambarkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, selalu mengalir bagi umatnya. Mazmur 103 mengajak kita untuk merespon kasih Allah dengan pujian dan hidup baru. Karena Tuhan penyayang, kita diajak peduli pada sesama, ikut merasakan penderitaan orang lain. Karena Tuhan pengasih, kita diajak mewujudkan kasih dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Tuhan panjang sabar. Kita pun dipanggil sabar dalam menghadapi orang lain, tidak cepat menghakimi. Tuhan berlimpah kasih setia. Kita diajak hidup dalam iman yang teguh, percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kita
Menyembah Tuhan bukan Allah yang jauh, dingin, dan penuh murka, tapi Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Inilah dasar iman dan sumber penghiburan kita. Mari kita berbicara pada jiwa kita agar jiwa kita memuji Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, seperti ungkapan dalam nyanyian Mazmur 103 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ajar kami meneladani sifat-Mu dalam hidup sehari-hari dan selalu mengingat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.